Matahari sudah naik cukup tinggi. Hari pertama puasa mulai terasa berat. Di dalam kelas, udara terasa panas. Suara kipas angin berputar pelan, menambah rasa lelah. Raka duduk bersandar di kursinya. Matanya sesekali terpejam, perutnya kosong, tenggorokannya kering. Haus mulai terasa lebih kuat daripada niat yang tadi subuh sempat ia renungkan. Di sampingnya, Fadil menghela napas panjang. Gila, puasa hari pertama selalu paling berat, katanya. Yang penting kan kuat sampai maghrib. Soal emosi mah wajar. Beberapa teman mengangguk setuju. Ada yang tertawa, ada yang mengeluh. Raka ikut tersenyum kecil, tapi di dalam hatinya ada rasa yang berbeda. Kalimat ibunya di subuh tadi masih terngiang. Puasa itu bukan soal kuat menahan lapar, tapi soal apa yang kamu niatkan. Raka menandok. Ia mulai sadar, lapar ini bukan hanya di perut, tapi juga di hati. Saat bel istirahat berbunyi, kebanyakan siswa memilih tetap di kelas. Raka justru melangkah ke musola sekolah. Ruangan itu sepi, sunyi. Hanya ada sajadah dan rak-rak buku berisi Al-Quran. Di dinding musola tertempel selembar kertas dengan ayat yang sudah sangat dikenal, tapi jarang banner-banner direnungkan. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Al-Baqarah 183. Raka membacanya pelan sekali, lalu mengulanginya lagi. Agar kamu bertakwa. Ia duduk bersila, menghela napas panjang. Kalau puasaku hanya membuatku lemas dan mudah kesal, gumamnya dalam hati. Di mana letak takwanya? Tak lama kemudian, pintu musola terbuka. Pak Arif, guru agama di sekolah, masuk sambil membawa mushaf. Ia melihat Raka. Ternyata kamu di sini, katanya lembut. Raka tersenyum tipis. Iya Pak, mau istirahat sebentar? Pak Arif duduk di sampingnya. Mereka terdiam cukup lama. Apa yang kamu rasakan di hari pertama puasa? Tanya Pak Arif akhirnya. Raka ragu sejenak, lalu menjawab jujur. Lapar, Pak, haus, dan mudah kesal. Pak Arif tersenyum kecil. Itu normal. Tapi puasa bukan datang untuk melemahkanmu, katanya. Puasa datang untuk melatihmu. Ia membuka mushaf, lalu membaca satu hadis dengan suara pelan. Puasa adalah perisai. Maka, jika salah seorang di antara kalian berpuasa, jangan berkata kotor dan jangan berbuat bodoh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Raka menoleh. Perisai? Tanyanya. Pak Arif mengangguk. Perisai dari amarah, dari lisan yang melukai, dari hati yang liar. Raka terdiam. Ia teringat hampir membentak adiknya tadi pagi. Ia teringat keluhan-keluhan kecil yang hampir keluar dari lisannya. Pak, Raka bertanya pelan. Kalau seseorang puasa, tapi masih sering marah, puasanya gimana? Pak Arif menutup musyafnya perlahan. Allah Maha Pengasih, katanya. Tapi puasa yang baik itu bukan yang hanya menahan lapar, melainkan yang membuat kita lebih sadar. Ia lalu menambahkan ayat lain. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya, dan sungguh merugilah orang yang mengotorinya. As-Syams 9-10. Roka menandok, menyucikan jiwa, bukan sekadar mengosongkan perut. Sore mulai mendekat, matahari terasa lebih terik. Raka pulang dengan langkah pelan. Di rumah, Fadil mengirim pesan singkat. Puasa gini doang bikin emosi, nanti buka juga lupa. Raka membaca pesan itu lama. Dulu, ia akan setuju. Sekarang, ia ragu. Ia duduk sendirian di ruang tamu. Lapar semakin terasa, tapi hatinya justru mulai tenang. Ia sadar sesuatu yang baru. Puasa bukan datang untuk membuat kita lemah, tetapi untuk menunjukkan siapa diri kita sebenarnya saat diuji. Makna puasa sering kita lupakan karena kita terlalu sibuk merasakan lapar. Padahal, puasa adalah latihan kesadaran. Lapar hanyalah pintu. Takwa
adalah tujuannya. Jika puasamu membuatmu lebih sabar, lebih jujur, dan lebih menjaga lisan, maka disitulah puasa mulai hidup.